prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran ada 6, yaitu pertama, perencanaan evaluasi. Implikasi dari perencanaan dilaksanakan dengan jelas dan spesifik, terurai, komprehensif sehingga perencanaan lebih bermakna dalam menentukan satu langkah selanjutnya. Analisis kebutuhan. Analisis ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan sistem, sehingga model analisisnya disebut analisis sistem. Analisis sistem. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Untuk apa pembelajaran dan apa yang akan diajarkan ada berada di tujuan materi. Mengapa materi tersebut penting diajarkan? Ada di analisis kebutuhan. Bagaimana mengajarkannya? Yaitu dengan pendekatan dan strategi. Posisi analisis kebutuhan dalam program pembelajaran. Pendekatan program pembelajaran akan menjadi pendekatan hasil belajar yang menghasilkan input, proses, dan output. Pendekatan hasil belajar yang pertama menentukan tujuan penilaian, kedua mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, ketiga menyusun kisi-kisi, keempat mengembangkan draft instrumen, kelima uji coba dan analisis soal, kelima revisi dan merakit soal. Kedua, pelaksanaan evaluasi. Pertama, pelaksanaan akan bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Kedua, jenis evaluasi yang digunakan akan mempengaruhi evaluator dalam menentukan prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan, sumber data, dan lain-lain. Ketiga, pelaksanaan penilaian guru dapat menggunakan tes berupa tes tulis, lisan, praktik, maupun non-tes seperti angket, observasi, wawancara, studi dokumentasi, skala sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, monitoring pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, tujuannya mencegah hal-hal yang negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Kedua, relevansi pokok. Yang pertama, relevansi pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan yang dievaluasi. Yang kedua, melihat hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi. Teknik monitoring evaluasi berupa observasi partisipatif, wawancara bebas dan terstruktur, dan yang ketiga, studi dokumentasi. Pengolahan dibagi menjadi dua, yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kualitatif sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu data deskriptif diolah dan dianalisis kualitatif. Yang kedua, data dirubah menjadi kuantitatif. Sedangkan kuantitatif yaitu dibagi menjadi dua, yang pertama statistika deskriptif, yang kedua statistika diferensial. Pokok mengolah hasil penilaian. Yang pertama men-score. Men-score sendiri ada 3 jenis yang alat bantu. Yang pertama kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua mengubah skor. Skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga mengkonversi skor standar ke nilai, mengubah nilai huruf menjadi angka atau sebaliknya. Keempat, analisis soal, mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Kelompok, mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi seperti prestasi rata-rata, tujuan penafsiran kelompok, mengetahui sifat kelompok, dan perbandingan antar kelompok. Individu sendiri penafsiran perorangan, tujuannya untuk melihat tingkat kesiapan peserta didik, pertumbuhan fisik, kemajuan belajar, dan kesulitan yang dihadapi pelajar. 5. Pelaporan hasil nilai. Yang pertama, konsistensi dengan pelaksanaan penilaian di sekolah. Yang kedua, memuat perincian hasil belajar berdasarkan kriteria. Ketiga, menjamin orang tua akan informasi peserta didik dalam belajar. Keempat, mengandung berbagai cara dan strategi komunikasi. Kelima, informasi benar, jelas, komprehensif, dan akurat. Jenis laporan. Yang pertama, prestasi mata pelajaran. Yang kedua, pencapaian. Prestasi mata pelajaran merupakan pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh kurikulum berbentuk angka dalam sebuah buku report. Pencapaian sendiri menggambarkan kualitas pribadi peserta didik sebagai internalisasi dan kristalisasi dari kegiatan intra, ekstra maupun kokurikuler dari pencapaian tingkat dasar hingga tinggi. 6. Penggunaan hasil evaluasi. Yang pertama untuk keperluan laporan pertanggungjawaban, yang kedua untuk keperluan seleksi, yang ketiga untuk keperluan promosi, yang keempat untuk keperluan diagnosis, dan yang terakhir untuk memprediksi masa depan peserta didik. Sekian materi evaluasi pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih.